Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah, penyaliban. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang mungkin sedikit beda. Kita akan jadi detektif sejarah dan fokus ke bukti-bukti kerasnya. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Dua agama raksasa dunia, Kristen dan Islam, ternyata punya cerita yang bertolak belakang soal ini. Kalau buat umat Kristen, penyaliban itu kan inti dari segalanya. Tapi Al-Quran bilang lain. Menurut Islam, Yesus itu nggak disalibkan, tapi ada orang lain yang menggantikannya. Nah, kalau sudah begini, keyakinan lawan keyakinan, biasanya diskusinya mentok. Ya gimana, masing-masing pihak kan berpegang pada kitab sucinya. Dan biasanya sampai di sini investigasi sejarah berhenti. Udah masuk ranah iman katanya. Jadi, gimana kalau untuk sesi kali ini kita coba cara lain? Kita singkirkan dulu deh soal teologi. Kita pakai topi detektif kita, kacamata sejarawan. Kira-kira apa ya yang bisa kita temukan kalau kita cuma lihat bukti-bukti dari luar? Oke, siap? Mari kita mulai investigasinya. Kita akan cek apa sih kata sumber-sumber non-religius dari zaman itu tentang peristiwa ini. Wah, ini klaim yang berani banget loh. Katanya penyaliban itu bukan cuma urusan iman, tapi sebuah fakta sejarah. Fakta yang tercatat. Oke, mari kita uji klaim ini. Caranya, ya kita periksa tulisan-tulisan dari orang-orang non-Kristen di masa itu. Oke, sekarang waktunya kita panggil para saksi. Saksi-saksi sejarah kita. Mereka ini bukan orang sembarangan. Ada sejarawan, filsuf, bahkan pejabat Romawi yang hidup nggak lama setelah peristiwa itu terjadi. Dan yang paling keren, tulisan mereka masih ada sampai sekarang. Dan lihat deh angkanya. Ada 6 penulis non-Kristen dari periode ini yang menyebut nama Yesus. Ini tuh penting banget karena coba deh pikirin. Yesus kan bukan tokoh politik atau pejabat Romawi. Dia cuma seseorang dari provinsi yang bisa dibilang terpencil. Jadi, disebut sampai 6 kali oleh sumber luar itu luar biasa signifikan. Saksi kita yang pertama, ini dia, Flavius Josephus. Ini tokoh kunci nih. Dia itu sejarawan Yahudi, tapi nulisnya untuk orang-orang Romawi. Dan yang paling penting, dia bukan orang Kristen. Catat itu. Jadi, sekitar tahun 95 Masehi, Josephus ini nulis karyanya yang super terkenal, Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Kredibilitas dia sebagai sejarawan itu nggak main-main, makanya catatannya jadi berharga banget buat kita. Nah, di sini ada sedikit catatan. Para sejarawan itu sepakat kalau beberapa bagian dari kesaksian Josephus, misalnya kalimat "dia adalah Kristus", itu kayaknya sih tambahan dari para penyalin Kristen di kemudian hari. Tapi, kalaupun bagian-bagian itu kita buang, inti ceritanya tetap ada dan kuat. Ada seorang pria bijak bernama Yesus dan dia dihukum mati di kayu salib oleh Pontius Pilatus. Itu intinya. Oke, saksi berikutnya. Kita pindah ke Roma, ke salah satu sejarawan terbesar mereka, Cornelius Tacitus. Jadi ceritanya Tacitus ini lagi nulis soal Kaisar Nero yang nyalahin orang-orang Kristen atas kebakaran hebat di Roma. Nah, pas lagi jelasin siapa si orang Kristen ini, dia tanpa sadar justru ngasih kita kepingan puzzle sejarah yang sangat penting. Ini yang bikin kesaksian Tacitus jadi luar biasa kuat. Dia itu sama sekali nggak suka sama orang Kristen. Dia bahkan menyebut kepercayaan mereka tahayul yang merusak. Tapi lihat kan, dia tetap mencatat eksekusi pemimpin mereka sebagai sebuah fakta. Fakta biasa, dia nggak lagi berdebat, dia cuma melaporkan apa yang terjadi. Ini bukti yang solid banget. Saksi kita yang ketiga datang dari Suriah. Namanya Mara Berserapion. Dia seorang filsuf Stoa. Dan dia nulis surat ini untuk anaknya dari dalam penjara. Surat ini penting karena ini salah satu referensi non-Kristen paling awal yang kita punya. Memang dia nggak nyebut nama Yesus secara langsung. Tapi dia membandingkan eksekusi raja bijaksana orang Yahudi, coba tebak siapa, dengan kematian filsuf besar seperti Socrates dan Pythagoras. Dan dia mengaitkan kematian itu dengan hancurnya Yerusalem. Konteksnya jelas banget. Sekarang, kita lihat sumber yang mungkin paling gak disangka-sangka. Sumber yang justru memusuhi, Talmud Babilonia. Ini ditulis oleh para rabi Yahudi yang jelas-jelas menentang gerakan Yesus. Coba perhatikan baik-baik. Tuduhannya emang negatif banget ya. Dibilang penyihir lah, penyesat lah,
Tapi coba lihat fakta inti yang justru mereka konfirmasi tanpa sengaja. Nama, Yesus, itu Yesus, waktunya, malam Paskah, dan cara eksekusinya digantung. Itu istilah umum untuk penyalipan waktu itu. Wow, ini konfirmasi dari pihak lawan langsung. Dan daftarnya masih panjang loh. Ada Lucian dari Samosata, ada Suetonius, Plinius Muda. Masing-masing punya sudut pandang beda-beda. Ada yang nulis buat ngejek, ada yang cuma nulis laporan administratif. Tapi, semuanya tanpa janjian menunjuk ke satu realitas sejarah yang sama. Ada tokoh bernama Kristus, dia dieksekusi, dan para pengikutnya terus memujanya. Oke, kita sudah kumpulin semua bukti dari para saksi. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata sejarawan murni, kesimpulannya apa nih? Nah, ini dia poin krusialnya. Kalau kita cuma pakai bukti-bukti non-Kristen yang tadi kita bahas, hampir semua sejarawan akademis modern, nggak peduli apa keyakinan pribadi mereka, itu setuju. Mereka setuju kalau Yesus dari Nazaret itu benar-benar ada dalam sejarah dan dia dieksekusi atas perintah gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Jadi, sejarah itu mengkonfirmasi fakta-fakta kuncinya. Apa yang terjadi? Penyaliban. Kapan terjadinya? Di masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Dan siapa saja yang terlibat? Yesus dan Pontius Pilatus. Ini adalah fondasi sejarah yang sangat kokoh. Dan disinilah tugas kita sebagai detektif sejarah selesai. Sejarah bisa kasih tahu kita apa yang terjadi. Tapi soal kenapa itu terjadi dan apa maknanya, nah itu pertanyaan yang sangat berbeda. Apakah itu sebuah tragedi, sebuah penebusan ilahi, atau sesuatu yang lain? Itu adalah pertanyaan yang membawa kita kembali ke ranah keyakinan dan iman. Dan mungkin itulah sebabnya, bahkan setelah 2000 tahun berlalu, peristiwa tunggal ini masih terus jadi bahan perdebatan dan renungan yang gak ada habisnya.